Shalom, saudara terkasihan Tuhan. Saya bersyukur kita boleh bersama-sama pada hari ini. Saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Saya bacakan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa kehidupan kita yang telah dipilih Tuhan, sekali lagi ingat, dipilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau kita disuruh pilih, di mana ditaruh salib di depan, lalu ditaruh di sebelah kiri adalah tempat perjudian, tempat perzinahan, tempat kedagingan. Manusia lama kita, kedagingan kita, nggak mungkin pilih salib, saudara. Bener nggak, saudara? Dulu kita pilih apa waktu belum kenal Yesus? Oh, kita pilih dunia, kita pilih yang kedagingan. Malahan ditawarkan salib, kita maki-maki itu orang. Orang beritakan Injil untuk kita jelek-jelekkan. Kita marah, kita usir. Kita bilang jangan bicara hal yang gak masuk akal. Saudara, bagi kita, waktu mendengar tentang salib, itu adalah penghinaan. Itu adalah kekonyolan. Tapi hari ini, kita tahu bahwa kita yang bukan memilih Tuhan, yang tidak pernah tertarik pada berita salib, akhirnya kita menjadi orang percaya. Amin, saudara. Kita menjadi orang yang berkata bahwa salib adalah kebanggaanku. Salib adalah segala-galanya, adalah kemuliaan bagiku. Salib itu adalah junjunganku. Amin. Itu manusia baru kita. Nah, setelah Tuhan mencari hidup kita, di dalam kita yang tersesat, yang tidak tahu jalan kembali kepada surga. Dari surga telah mengulurkan tangannya, memberikan anak yang tunggal ke dalam dunia. Bukan kita yang cari Tuhan. Tuhan yang cari kita. Lalu kita diselamatkan. Waktu Tuhan mencari kita, saudara gak bisa sembunyi. Saudara mau sembunyi di bawah ranjang. Saudara mau pergi ke ufuk timur. Saudara mau turun ke dunia orang mati, lagi di ICU. Waktu hidup bangga-bangga, saya gak butuh Yesus, gak butuh Yesus, saya gak perlu Yesus. Waktu di ranjang ICU, bisa aja kejadian. Ada pendeta yang datang ke ruang ICU, doain kita. Kita ngalamin mujizat Tuhan. Waktu masih sehat, dicari, diberikan Injil, kita tolak. Allah itu nanti udah tua baru percaya Yesus. Ini masih kuat. Nanti percaya Yesus urusan nanti. Sekarang ini nikmatin hidup. Orang saya masih sehat kok. Tiba-tiba datang sakit penyakit. Tiba-tiba kita yang berkata, nanti kalau susah saya masih kaya. Datang kebangkrutan. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan menemukan kita. Dimanapun kita berada, kita gak bisa lari dari Tuhan. Kalau Tuhan cari hidup kita, saudara mau sembunyi dimanapun, Tuhan pasti ketemu. Akhirnya kita menjadi orang percaya. Maka menjadi orang percaya, yang namanya penginjilan itu bukan kristenisasi. Sekali lagi, penginjilan itu adalah cara di mana Allah menemukan diri kita lewat orang-orang yang Tuhan pakai memberitakan kabar baik, dan Tuhan mempertobatkan kita. Nggak ada yang bisa datang pada Yesus tanpa kuasa Roh Kudus.
tanpa dituntun kuasa Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa bangga bilang, oh saya ajak ini ke gereja, saya ajak ini datang cari Tuhan. Enggak, yang pimpin itu Roh Kudus. Kita cuma alat. Nah setelah Tuhan pilih hidup kita, Tuhan cari hidup kita, pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Nah 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Apa yang cemar? Jangan balik lagi ke kehidupan yang lama yang dulu kita buat. Diskotik, berjinahan, hidup pesta pora, menyanyiakan waktu, hidup dengan perkataan kotor, dengan sifat-sifat penyembahan berhala, mencari kuasa-kuasa gelap, memakai kuasa-kuasa gelap, hidup dalam sifat-sifat kedagingan. Itu semua yang cemar, itu tinggalkan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan itu. Justru untuk mengeluarkan kita dari perbuatan cemar. Allah memanggil kita. Amin. Ya. Jangan di kehidupan cemar. Tuhan memanggil kita bukan melakukan yang cemar. Dia sudah pindahkan kita. Lalu apa yang Tuhan mau kita lakukan? Dengar. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 berkata, untuk melakukan apa yang kudus. Apa yang kudus. Nah hari ini, ketika kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, kita bertanya, apa yang kudus? Saya kasih contoh. Kita ambil satu hal. Soal waktu hidup kita. Ya. Efesus pasal 5 ayat 16. Berkata begini. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, ketika kita dalam kondisi work from home atau dibatasin untuk ke mall, saya lihat mall dapat aturan baru lagi kan, bukan jam 8, jam 7 malam, betul? Kalau saya perhatikan dulu sebelum pandemi dengan sekarang, orang ke mall udah tutup lampu sampai 9.30 pun belum pingin keluar dari mall. Tapi sekarang, saudara, jalanan di luar mall itu jam 7 malam. Sebelumnya ke mall jam 8 udah tutup. Itu udah sepi. Ya. Wow, kemacetan dulu Jakarta luar biasa. Kau pulang malam ya. Jam 9 malam aja udah macet banget. Enggak berani loh depan mall yang ramai-ramai ya. Macet. Sekarang demikian. Nah saudara, apakah masa yang terjadi sekarang ini terjadi perubahan? Iya, tapi pertanyaan saya begini. Sayang ya, kenapa harus pandemi memaksa kita sampai kita baru melatih diri kita sedemikian? Tapi gak apa-apa. Kalau memang Tuhan harus mengizinkan dengan pandemi, memaksa diri kita, mengevaluasi waktu kita, sehingga pulang malam bukan lagi pergi tempat lain, tapi pulang dan keluarga kumpul, bisa berdoa malam akhirnya, bisa makan malam. Puji Tuhan. Saudara, Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Saya bilang, saudara ada waktu. Karena kalimat ini ketika diperdengarkan, saya bacakan. Ketika saudara dengar dengan telinga, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara adalah orang punya waktu dengan saya. Yang gak punya waktu adalah mereka yang sudah dikubur dengan buru-buru. Mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Atau mereka yang mengalami kehidupan yang sudah harus berakhir di 2019-2018. Orang yang gak punya nafas hidup, itu gak punya waktu. Makanya kalau berkata, oh saya gak punya waktu, enggak. Gak ada orang yang gak punya waktu. Semasih hidup dan dia mulutnya bisa ngomong, oh kita ketemu ya, kita ada doa bersama ya.
kita sama-sama berkumpul ya, muji Tuhan, nyembah Tuhan dengan firman Tuhan. Saya nggak ada waktu. Saudara, orang masih bisa berkata, orang itu masih punya waktu. Betul? Punya waktu. Karena itu, kita berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Apakah Paulus yang berkata kepada mereka di masa itu belum punya agenda. Jadi Paulus harus ngajarin pergunakanlah waktu. Oh, mereka belum punya timetable, belum punya timer untuk mengingatkan, belum punya alarm sehingga Paulus berkata, enggak, bukan itu. Tapi kualitas daripada mempergunakan waktu untuk keilahian, untuk menaruhkan waktu-waktu mengerjakan pekerjaan yang berdampak kekekalan. Karena Paulus berkata pergunakan waktu yang ada, Paulus mengkontraskan dengan satu hal, yaitu mengingatkan hari-hari ini adalah jahat. Dan saudara ingat, setiap hari demi hari, zaman bukan bertambah baik. Kuantitas dosa yang diperbuat manusia, kuantitas semua akan bertambah. Karena pada akhir zaman, kejahatan akan semakin luar biasa. Betul saudara? Ya. Jadi pada waktu Paulus berkata, hari-hari ini adalah jahat. Pada saat dia menuliskan kepada jemaat Efesus, saya percaya hari-hari ini, sekarang ini, jauh lebih jahat. Jauh lebih jahat. Maka apa yang diperingatkan oleh Paulus ini sangat relevan. Bagaimana menghadapi hari-hari yang jahat? Apa kuncinya? Saudara, kau dengar motivator dunia, 7 langkah memakai waktu, 5 langkah efektif mengisi hidup. Wah, apalagi akhir tahun. Sebelum masa-masa begini saya masih ingat. Waduh, motivator bikin seminar. Bagaimana mempersiapkan hidup, meraih keuntungan tahun 2020. Bagaimana kita di 2020 memasuki dengan demikian langkah yang untuk meraup keuntungan. Saudara, saya justru ingin mengingatkan. Di akhir tahun dan menuju tahun yang baru, saya ingin kita kembali mengingat firman Tuhan yang berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin saudara. Ajar kami. Nah, lihat 2 hal ini. Ketika Paulus berkata, pergunakan waktu yang ada. Loh, kok Paulus harus ngajarin sih? Zaman dulu apa karena gak punya kemampuan mempergunakan waktu? Bukan. Karena Paulus melihat dosa, kejahatan yang begitu luar biasa terjadi. Maka anak-anak Tuhan harus hidup berbeda dengan orang dunia. Anak-anak Tuhan harus mempergunakan waktu yang ada, melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Amin. Lihat 2 relasi dari ayat ini. 1 Tesalonika pasal 7. Kita dipanggil bukan melakukan apa yang cemar, apa yang kudus. Efesus pasal 5 ayat 16. Waktu-waktu kita pergunakan dengan baik. Karena hari-hari jahat. Jadi kalau orang mengerti akan relasi anak-anak Tuhan, tahu relasi kedua ayat ini. Di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan Efesus pasal 5 ayat 6. Maka dia tahu bahwa Allah memanggil dia untuk melakukan apa yang kudus dengan cara mempergunakan waktu dengan bertanggung jawab pada kekekalan. Amin. Bertanggung jawab pada kekekalan. Hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang mendahului fajar, bangun satu komunitas doa. Kita berdoa
untuk istri, anak-anak, untuk suami. Kita mempergunakan waktu di saat semua tertidur, lelap. Kita cari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya percaya. Seperti Mazmur 62 ayat 11b berkata. Bahwa kita telah memakai harta kita. Yaitu waktu kita. Untuk kita serahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau bagikan satu hal kepada kita. Bahwa ketika kita hidup melakukan apa yang kudus, kita mempergunakan sungguh-sungguh hari hidup kita dengan benar. Percayalah. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan doa yang kita ucapkan. Amin.